Tak selamanya mereka yang nakal luar biasa saat kecil akan berakhir dalam kegagalan hidup di masa depannya. Namun justru terkadang bila datang sebuah kesempatan dan kepercayaan yang dilandasi dengan rasa sadar, maka siapapun mereka dengan masa lalu kelamnya akan dapat berubah menjadi sosok yang luar biasa, yang siap menyongsong kesuksesan kehidupan barunya. Halo semuanya, kali ini Balenis AI akan membawa Anda dalam cerita sukses dari Bali. Sosok ini cukup terkenal dengan sapaan Aji Krishna. Gusti Ngurah Anom, begitu nama lengkap pria asal Buleleng 5 Maret 1971 ini lahir dan dibesarkan di daerah Tangguwisia, sebuah desa kecil di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Pak Anom lahir dari rahim Made Taman dan menjadi bungsu dari 7 bersaudara yang hidup sangat dekat dengan kemiskinan dalam kebersahajaan keluarga petani. Tidak seperti kakak-kakaknya yang lainnya, Anom semenjak kecil memang terlihat berbeda, hiperaktif, bandel, agresif, lincah, dan berwatak keras, ingin agar setiap permintaannya dikabulkan. Sikap berani dan keras kepalanya semakin menonjol, bahkan pada saat bersekolah di SDN 1 Tangguwisia. Dibebani dengan syarat itu, seketika hati Anom terluka. Masa depannya seolah terberangus. Ia marah merasa sebagai anak terakhir yang diperlakukan berbeda dari semua saudaranya hingga tega untuk memutuskan kesempatannya bersekolah di SMA. Rasa kecewa menghantamnya, akhirnya Anom pergi dari rumah naik truk menuju Denpasar. Setiba di Denpasar, truk berhenti di sekitar Terminal Ubung dan Anom juga turun di sana. Ia melanjutkan perjalanan mengikuti langkah kakinya. Berkilo-kilo berjalan di belantara kota menelusuri jalan yang baru pertama kali dipijaknya tidak membuat gentar hati Anom untuk terus melangkah mengawali petualangan nasib tanpa sanak keluarga. Dalam perjalanan itu rasa haus cukup tuntas dengan hanya minum air sungai yang mengalir di antara pematang sawah yang terlalui. Perut lapar tak dihiraukannya, Anom terus berjalan dan berjalan semakin jauh hingga sampai kakinya merasa teramat letih dan berhenti tepat di depan gardu pos SATPAM Hotel Rani di Sanur. Anom beristirahat sebentar sambil mulai berpikir langkah selanjutnya. Beberapa saat istirahat akhirnya Anom memutuskan untuk menetap dan menumpang sementara di pos SATPAM itu. Matanya mencari-cari apa yang bias dilakukannya untuk menarik perhatian karyawan. Petugas atau siapa saja di Hotel Rani hingga ia dapat memperoleh makanan untuk mengganjal perutnya yang kosong. Dan karena alasan inilah, Anom bangkit dari duduknya dan segera dengan tekun memunguti sampah dan membersihkan halaman taman di sekitar gardu pos. Tidak banyak yang diharapkan dari Anom, ia hanya ingin menunjukkan tekad untuk bekerja dan berusaha menunjukkan keberadaannya di sana bermanfaat dan berguna hingga bias saja nantinya akan muncul kesempatan terbuka untuknya. Dengan janji ikut menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar pos Satpam, Anom pun diizinkan menetap di sana. Keesokan paginya, tanpa diperintah dengan sigap, Anom telah mencuci bersih mobil pemilik Hotel Rani, lalu diteruskannya pada mobil-mobil para tamu yang ada. Dan khusus untuk mobil para tamu hotel itu, Anom meminta imbalan jasa cuci kepada pemilik mobil sebelum mereka berangkat berwisata dengan armada yang bersih. Dari kerja mencuci tersebut, Anom mulai dapat mengumpulkan uang yang lumayan, paling sedikit 2.000 ada di kantongnya. Jumlah yang tergolong besar kala itu mengingat sebungkus nasi dan kopi saja, tidak lebih seharga Rp75. Maka tak heran bila kemudian Anom merasa betah dan giat melakoni profesi sebagai tukang cuci mobil dari hotel ke hotel di sekitar Hotel Rani di Sanur. Hampir 2 tahun sudah kiprah mencuci kendaraan ini dijalani Anom. Sampai kemudian ia harus rela untuk berhenti dari pekerjaan menguntungkan itu hanya karena fisiknya tak mampu lagi bertahan dari serangan rheumatik akut akibat terlalu lama bergumul dengan air. Sakit dan menganggur, kemudian Anom memutuskan untuk tinggal menumpang di rumah pamannya. Seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan yang sempat beberapa kali ia singgahi beberapa waktu sebelumnya semasa Anom masih tinggal di pos SATPAM Hotel Rani. Mondar-mandirnya Anom ke konveksi pamannya kala itu disebabkan karena rupanya di sana bekerja seorang gadis asal Buleleng teman satu SMP Anom dahulu yang membuat ia jatuh cinta bernama Ketut Mas Trining. Namun walau begitu besar cinta Anom kepada Mas Trining, gadis ini selalu menolaknya. Ia kenal betul siapa Anom, anak yang nakal dan keras kepala sewaktu SMP, suka membredeli buku teman-temannya dan menjadi langganan mendapat hukuman di sekolah. Mas Trining tidak yakin bahwa Anom dapat berubah.
Apalagi terdengar kabar bahwa Anom adalah pemuda lontang-lantung tanpa masa depan. Singkat cerita, Anom pada akhirnya berhasil menikah dengan Mas Rining, lalu memboyongnya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tukat Irawadi sambil memulai usaha konveksi Sidarta. Lambat laun usaha konveksinya berkembang dan mulai menerima order dari pabrik garmen, kantor serta hotel-hotel, di mana peningkatan ini mendorongnya pindah ke tempat yang lebih besar di Jalan Pakis Haji, Tanjung Bungkak, Denpasar kisaran awal tahun 90-an. Memasuki tahun 1992 dengan tekad untuk melebarkan pangsa pasar dan mendekati pasar umum untuk membangun kesinambungan operasional usaha konveksinya. Maka Anom didukung istrinya memberanikan diri membuka toko baju kaos di Jalan Nusa Indah Denpasar dan memberikan trademark usaha konveksinya dengan nama Cok Konveksi yang berlokasi tak jauh dari areal gedung Art Center sebagai pusat kegiatan pesta seni dan budaya Bali. Anom menggagas sebuah ekspansi usaha yang lahir dari ide cerdas untuk memanfaatkan arus wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dalam benak Anom tergambar niatan membuat sebuah sentral oleh-oleh khas Bali yang menyediakan semua pernak-pernik khas Bali. Ide itu pun kemudian berhasil terrealisasi dengan dibukanya sebuah pusat oleh-oleh Bali yang bernama Krishna Oleh-oleh Khas Bali pada tanggal 16 Mei 2007 di Jalan Nusa Indah No. 77 Denpasar, Bali. Menyadari cukup banyaknya minat konsumen dengan produk yang dimiliki Krishna Oleh-oleh Khas Bali, maka kemudian terrealisasilah Krishna Oleh-oleh Khas Bali di Jalan Nusa Kambangan 160 Ampere Denpasar pada tanggal 16 Mei 2008 yang mengawali gaung kesuksesan besar Anom. Keagresifan dan semangat pantang menyerah akhirnya pada tanggal 16 Mei 2009 diresmikan sebuah imperium dagang mega outlet pusat perbelanjaan Krishna Oleh-oleh Khas Bali di kawasan Sunset Road Kuta, yang sengaja dibangun untuk memudahkan dan memanjakan para wisatawan untuk berbelanja memperoleh cenderamata khas Bali. Terinspirasi dari denyut kehidupan di kawasan Kuta yang tak pernah padam, muncul di nenam Anom untuk mengikuti irama kehidupan. Tahun 2010 didirikanlah Krishna Oleh-oleh Khas Bali yang keempat dengan nama Rama Krishna Oleh-oleh Khas Bali dengan konsep buka 24 jam non-stop. Ini menandakan kehidupan pariwisata Bali yang tidak akan pernah berhenti. Kini di tengah kebesaran industri dagang yang berkibar itu, Anom tidak kehilangan kearifannya. Ia semakin banyak melibatkan diri pada kegiatan sosial dan berada di balik banyak bantuan bagi mereka yang kurang mampu, panti asuhan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia ingin membagi berkah yang telah dititipkan Tuhan kepadanya, menebarkan keseimbangan hidup dengan kebaikan yang tulus sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta yang telah menggariskan perjalanan hidupnya dengan mengubah amar menjadi limpahan berkah. Nah, itu dia cerita bagaimana Aji Krishna mencapai kesuksesan dari yang bukan siapa-siapa, kini menjadi sosok yang terkenal dan kaya raya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Jika kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa dukung Balenis AI dengan klik like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik selanjutnya. Terima kasih.